Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta MotoGP seluruh dunia. Hari ini berita MotoGP populer akan memberikan sebuah kabar yang menarik atau gosip-gosip yang menarik di pedok saat ini ya, dan mengenai review hasil dari GP Jerez kemarin ya. Oke, menurut saya kemarin sprint race ya kan ataupun main race itu bukan suatu faktor rider menang mutlak ya, dan menurut saya itu adalah faktor kecerdikan dan keberuntungan ya. Kita bisa lihat kemarin seperti Marc Marquez ya kan, Alex Marquez, hampir semuanya rider crash saat jatuh hujan turun ya. Mereka semua sudah diberi notis ya kan bahwa swap bike ya kan, pergantian motor, tapi mereka semua tidak peduli dengan notis yang ada dari Film Stewart. Akhirnya mereka semuanya jatuh ya. Jadi mereka selalu ego dengan kehebatannya mungkin ya. Jadi menunggu siapa yang masuk duluan, siapa masuk duluan, karena semua yang dinotis dari Film Stewart itu adalah bukan sebuah hanya kata-kata ya atau peringatan, itu adalah memang sudah diperhitungkan sangat matang. Coba kalau Alex Marquez itu sudah dari tidak terlalu lama ya kan, tidak sampai crash ya kan, sama itu mungkin dia bisa juara, karena menurut saya Alex Marquez itu sangat hebat di sirkuit ini ya. Jadi memang di tahun lalu pun Alex Marquez itu juara di Jerez, karena itu di home race-nya Alex Marquez brother ya. Jadi menurut saya Alex Marquez kemarin itu memang untouchable ya, tak tersentuh. Jadi buat apa kita ngejar Alex Marquez yang tak tersentuh ya. Bahkan Marco Bezzecchi pun udah nyerah ya, ngejar Alex Marquez, memberikan gap yang sangat jauh, dan itu sangat luar biasa. Tapi bukan berarti Ducati ini sedang sehat. Menurut saya Ducati memang tidak baik-baik ya. Jadi keberuntungan Marc Marquez kemarin itu menurut saya adalah pembalap yang sangat cerdik ya kan, dan beruntung ya. Jika tidak Marc Marquez tidak cerdik, dia tidak akan juara di sprint kemarin ya. Jadi menurut saya tidak semua rider itu memiliki kecerdikan seperti Marc Marquez. Marc Marquez bukan hanya pintar tapi sangat cerdik ya. Kita udah bisa lihat dari era 2017 Marc Marquez sampai sekarang ya. Dia sangat tenang ya kan, dia tidak peduli dengan omongan orang ya kan. Dia selalu fokus dengan apa yang dipikirkannya. Jadi Marc Marquez itu kemarin itu sangat beruntung menurut saya ya. Jadi Marc Marquez itu seperti menutupin apa menjadi kekurangan Ducati saat ini. Jadi Ducati itu tidak sedang baik-baik saja ya. Jadi menurut saya ya kan, dari kemarin hasilnya main race pun kita kelihatan bahwa tim Ducati Lenovo itu sedang tidak baik-baik saja ya. Karena hasilnya Alex Marquez itu juara bukan ya. Karena itu adalah rumah dari Alex Brother ya. Jadi Marquez Brother. Jadi kalau hebat ya biasa seperti kayak rider Italia ya kan, yang biasa kalau di home-nya sendiri ya, seperti Mugello ya kan, itu selalu hebat, tampil hebat ya karena rumahnya sendiri ya kan. Sejengkal apapun di situ dia udah hafal ya kan, jadi tidak perlu diragukan untuk penampilan Alex Marquez. Sangat fantastis kemarin Alex Marquez, saya sangat menyukainya dan dia layak menang memang ya kan. Tapi kondisi Ducati tidak baik-baik saja, karena tolak ukurnya menurut saya adalah dari Fabio Di Giannantonio ya. Di Giannantonio itu saat ini adalah rider GP26 yang sangat konsisten, dan saat ini dia menduduki nomor 3 di klasemen sementara. Yang pertama ada Marco Bezzecchi dengan 101 poin, dengan selisih dengan Jorge Martin hanya 10 poin dari 91 poin, dan kemudian disusul oleh Di Giannantonio. Dan menurut saya Di Giannantonio ini adalah salah satu orang yang nanti penggempur dari dua Aprilia ya. Jadi kenapa saya bilang Ducati Lenovo tidak baik-baik saja ya, kita bisa lihat ya kan, karena
Marc Marquez ini jika crash sampai 2 kali lagi, eh, dia akan mengumumkan pensiun dini ya. Jadi menurut saya Marc Marquez ini tidak perlu membuktikan bahwa siapa dirinya ya, siapa siapa ini gua ini siapa, nggak perlu, karena Marc Marquez itu adalah legend sekarang ya. Dia sudah hampir melampaui rekor Valentino Rossi, dan dia sudah mengejar ya kan 9 gelar juara dunia Valentino Rossi, sampai dibelain telung-telung remuk semuanya. Dan semua rider harus berkaca pada Marc Marquez bahwa pejuang jika ingin hasil sukses harus seperti Marc Marquez ya. Tapi menurut saya harus cerdas ya kan, tidak harus tulang hancur semuanya untuk jadi udah, tidak perlu. Tapi semangat dari Marc Marquez itu yang harus kita tiru ya, tidak boleh lemah atau loyo atau mengeluh ya aja. Dimana kita harus ingin mendapatkan nomor 1 harus berjuang lebih keras dan lebih cerdas dan lebih pintar ya. Jadi menurut saya jika saya jadi mama aku ya sudah ya kan, kita kesehatan yang paling utama, masa depan, uang udah ada ya kan, kita bikin akademi seperti Valentino Rossi, kita ciptakan rider-rider hebat seperti Spanyol, toh juga gelar 9 kali juara dunia sudah sama ya kan. Kalau ingin melampaui silakan, tapi untuk saat ini menurut saya sulit sekali. Kita melihat kondisi Mamaku seperti itu, kita nggak mungkin rider nggak jatuh, pasti jatuh ya kan? Pasti dalam hal free practice ataupun latihan atau saat race atau sprint race atau race pasti jatuh. Jadi menurut saya ya, Marc Marquez jika jatuh sampai 2 kali dia pasti akan pensiun dini ya. Jadi menurut kalian siapa yang akan menjadi kandidat juara dunia? Yaitu kalau menurut saya yaitu ada Martin, ada Bezzecchi, sama apa namanya, ada Fabio Di Antonio, ada Marc Marquez, ada Marquez. Kenapa saya pilih 5 rider itu? Karena 5 rider itu menurut saya yang akan kompetitif di tahun 2020 ini ya. Dan yang saya pengen pilih utama kenapa itu Martin, karena Martin itu adalah rider yang sangat kuat saat ini, baik dari segi mental ataupun pengalaman, beda sama Bezzecchi. Karena Bezzecchi saat ini belum tertekan apapun, nanti dia akan tertekan jika udah dimulai seri-seri Japanese ya, Jepang ya kan, Australia, sampai 4 sisa terakhir sangat-sangat mengalami tekanan besar nanti Bezzecchi jika dua upper ini sangat konsisten sampai akhirnya. Karena menurut saya si apa namanya Gemat ini sangat konsisten ya, sangat konsisten sampai akhir ya kan, seperti yang dialami sama Peko ya. Jadi menurut saya Bezzecchi harus kompetitif di sprint race, tidak boleh buang-buang poin lagi ya. Juara 2 juara 3 nggak masalah, yang penting jangan buang-buang poin ya kan. Ingat itu Bezzecchi ya, tolong sampaikan ke Bezzecchi jika Bezzecchi melihat video ini ya. Jadi menurut saya ya, yang akan menjadi calon juara dunia pertama adalah Jorge Martin, kedua Bezzecchi, ketiga Fabio Di Antonio, Marc Marquez, karena duo Marquez ini akan mengganggu jalannya 2026 ini ya. Menurut saya sangat sulit Marc Marquez ya, tapi apapun bisa terjadi, ingat ya, race is race ya kan, never say ya, ingat itu, tidak ada yang kita pernah tahu ke depannya ya, never say never ya, ingat itu ya. Itu yang lagi tren saat ini, kata-kata never say never ya buat rider-rider MotoGP ya. Jadi semoga balapan kompetitif tidak ada yang crash ataupun luka-luka, hanya ringan biasa. Jadi biar jalannya pertandingan selalu keren ataupun saling take over ya. Oke. Jadi menurut kalian, benarkah Marc Marquez akan pensiun jika jatuh 2 kali tahun ini? Dan menurut kalian siapa yang akan menjadi juara, calon juara dunia urutan 1, 2, 3? Oke, silakan komentar di sini. Siapa fans kalian? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.